dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Bible untuk kelas 12 hingga sekolah menengah atas. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang panggilan hidup keluarga. Kita awali pelajaran kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan pembelajaran ini, agar kami sungguh memahami makna hidup kami di dunia, dan menghayati panggilan hidup berkeluarga, menghargai orang tua kami yang telah membangun keluarga, di mana kami menjadi bagian dari keluarga ini. Ini kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan Yesus kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti Kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga dibentuk oleh perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai cita leluhur akan membentuk keluarga yang harmonis. Seringkali itu tidak mudah dijalankan. Ada perbedaan pendapat, kebencian, kemarahan, iri hati, dan sebagainya. Bagaimana keluarga dapat menghadapi masalah-masalah seperti ini? Gereja Katolik secara tegas mengajarkan bahwa perkawinan Katolik adalah sakramen, sehingga setiap pasangan suami istri harus menjaga kesucian perkawinan. Karena itu, perkawinan Katolik adalah monogami dan tidak terceraikan, kecuali oleh maut. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sakramen perkawinan sebagai akar pembentukan keluarga Katolik hendaknya dijaga kesuciannya. Keluarga merupakan gereja kecil ini atau Ecclesia Domestica. Artinya, lain bahwa keluarga-keluarga Kristiani merupakan pusat iman yang hidup. Tempat pertama iman akan Kristus diwartakan, dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan, dan cinta. Sebagai pertanyaan untuk kita gumuli bersama pada kesempatan ini, jelaskan arti keluarga. Jelaskan maksud, tugas, dan tanggung jawab dalam keluarga. Apa yang dimaksud dengan cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga? Jelaskan arti perkawinan dari beberapa sudut pandang. Jelaskan tujuan perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik. Jelaskan dua sifat perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik. Apapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, pertama, melalui dialog peserta didik dapat menjelaskan pemahaman tentang keluarga dalam kehidupan masyarakat. Kedua, melalui membaca kitab suci, didik dapat menjelaskan ajaran kitab suci tentang keluarga. Tiga, melalui membaca dokumen gereja, peserta didik dapat menjelaskan ajaran gereja tentang keluarga. Empat, melalui membaca dokumen gereja, peserta didik dapat menjelaskan makna keluarga sebagai panggilan. 5. Melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat menjelaskan dua sifat perkawinan menurut kitab suci. Amatilah gambar sebuah keluarga berikut. Setelah kita mengamati gambar, mari kita membaca dan menyimak cerita berikut. Saya tidak ingin diganggu. Biasanya saya mendahulukan ego saya ketika di rumah, apalagi jika sedang dikejar deadline. Saya akan sibuk di depan komputer, penuh konsentrasi, dan tidak mudah diganggu. Ketika anak atau istri saya mengganggu, saya akan mudah emosi karena tekanan deadline, atau kadang-kadang sebenarnya hanya keasikan pribadi saya.
ditambah dengan permintaan atau tekanan anak atau istri. Nada bicara saya akan mudah meninggi. Setelah itu, saya akan marah juga. Pada akhirnya, istri saya akan mengatakan, "Papa sekarang gampang marah." Hal yang saya lakukan sekarang adalah memberi perhatian akan kebutuhan anak dan istri. Jika anak saya masih TK minta dibacakan sesuatu, saya bacakan sambil memberi dia kasih sayang dengan memakunya dan memeluknya. Jika anak saya yang besar minta dibantu belajar, saya mencoba merelakan kepentingan saya dan memberi perhatian akan kebutuhan anak saya. Jika istri minta tolong sesuatu, saya segera meninggalkan konsentrasi saya dan membantu istri. Kadang-kadang memang terlalu sulit, sampai-sampai pekerjaan yang sedang dikerjakan jadi terbengkalai, dan juga sulit untuk selalu tetap melakukan hal yang baik tersebut. Lalu kesadaran penuh akan niat memperhatikan istri dan anak. Ketika permintaan anak dan istri itu datang, salah satu kuncinya adalah penyerahan kepada Tuhan. Pekerjaan dengan deadline-nya saya serahkan pada Tuhan. Walaupun waktu saya tidak memenuhi pada pekerjaan, saya yakin Tuhan akan mencukupkan waktu. Ketika Tuhan turun tangan dengan waktu yang terbatas, karena banyak gangguan dari anak dan istri, saya akan mampu menyelesaikannya. Ternyata, ketika saya punya masalah, ujian dari Tuhan juga. Apa yang saya pentingkan dunia ini? Mengerjakan tugas yang kadang-kadang adalah kepentingan pribadi atau mengasihi keluarga. Kalau saya lengah, saya pasti akan mementingkan tugas dan akibat emosi tinggi di rumah. Tetapi jika saya sadar akan ujian ini, saya akan memilih untuk mengasihi keluarga saya. Saya harap saya bisa tetap mempertahankan sikap ini sehingga bisa menjadi pria sejati seperti Kristus. Setelah mendengar dan menyimak cerita tadi, saya minta adik-adik sekalian untuk menjawab pertanyaan berikut. Apa yang dikisahkan dalam cerita itu? Apa yang menjadi sebab kemarahan si bapak keluarga dalam cerita itu? Apa yang menjadi kunci bagi bapak keluarga itu untuk membuka relasi komunikasi dengan istri serta anak-anak? Bagaimana upaya bapak keluarga itu untuk menjadi seorang pria sejati dalam keluarga? Bagaimana pengalaman relasi dengan anggota keluargamu sendiri? Bandingkan jawaban adik-adik sekalian dengan penjelasan berikut ini. Kesaksian seorang bapak dalam kisah tadi mengungkapkan bahwa setiap anggota keluarga hendaknya membangun kebersamaan. Kerjaan tidak boleh sampai menyandera hubungan relasi satu dengan yang lain. Perlu disadari bahwa egoisme adalah akar dari keretakan dalam sebuah keluarga. Egoisme atau sifat ingat diri sendiri akan merusak hubungan harmonis dalam keluarga, entah ayah dengan ibu, atau ayah atau ibu dengan anak-anak. Seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, atau suami, istri, dan anak-anak, serta semua orang yang ada dalam keluarga, hendaknya saling menghormati, saling berbagi waktu untuk kebersamaan dalam keluarga. Sebagai keluarga Katolik, kita hendaknya hidup sesuai ajaran iman Katolik yang bersumber pada kitab suci dan ajaran gereja yang akan dibahas berikut ini. Mari kita menyimak ajaran kitab suci tentang panggilan hidup berkeluarga. Diambil dari Injil Matius 19 ayat 1-6. Setelah Yesus selesai dalam pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
pertanyaan untuk adik-adik sekalian untuk dikerjakan dalam buku kerja adik-adik. Apa pesan dari teks Matius 19:1-6? Apa yang dicobai orang Farisi pada Yesus? Apa jawaban Yesus? Mengapa mereka mau mencoba Yesus? Apa sifat keluarga menurut teks tersebut? Bandingkan jawaban adik-adik sekalian dengan penjelasan berikut. Perkawinan itu persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selamanya. Dalam penyerahan itu, suami istri berusaha makin saling menyempurnakan dan saling membantu. Hanya dalam suasana saling menghormati dan menerima inilah, dalam keadaan manapun juga, persekutuan cinta itu dapat berkembang hingga tercapai kesatuan hati yang dicita-citakan. Tuhan menghendaki agar kesatuan antara suami dan istri tidak terceraikan, karena perkawinan merupakan tanda kesetiaan Allah kepada manusia dan kesetiaan Kristus kepada gereja. Atau dengan kata lain, menjadi tanda kesetiaan cinta Allah kepada setiap orang. Menjadi saksi akan kesetiaan perkawinan yang tak terceraikan ini adalah salah satu tugas pasangan Kristiani yang paling genting saat ini, di saat dunia dikaburkan oleh banyak pandangan yang menurunkan derajat perkawinan, seolah hanya pelampiasan keinginan jasmani semata. Jika pasangan suami istri dan anak-anak hidup dalam kasih yang total, maka keluarga menjadi gambaran nyata sebuah gereja. Sehingga tepatlah jika keluarga itu disebut sebagai gereja kecil atau Ecclesia Domestica. Sebab dengan menerapkan kasih seperti teladan Kristus, keluarga turut mengambil bagian di dalam hidup dan misi gereja dalam membangun kerajaan Allah. Selanjutnya, saya mengajak adik-adik sekalian untuk membaca dan menyimak ajaran gereja dalam Konsili Vatikan kedua tentang panggilan hidup berkeluarga. Setelah membaca dan menyimak ajaran gereja dalam Konsili Vatikan kedua, jawablah pertanyaan berikut dalam buku kerja adik-adik sekalian. Apa makna keluarga? Apa manfaat komunikasi dalam keluarga? Apa peran bapak dan ibu dalam keluarga? Apa gereja dalam membina keluarga? Bandingkan jawaban adik-adik sekalian dengan penjelasan berikut. Arti dan makna keluarga. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Perawatan ibu di rumah juga dibutuhkan anak-anak, dan seterusnya. Tugas dan tanggung jawab seorang suami atau bapak. Suami sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberi nafkah lahir batin kepada istri dan keluarganya. Mencari nafkah adalah salah satu tugas pokok seorang suami. Sedapatnya, tidak terlalu dibebankan kepada istri dan anak-anak. Menjamin nafkah ini, sang suami hendaknya berusaha memiliki pekerjaan. Suami sebagai partner istri. Perkawinan modern menuntut pola hidup partnership. Suami hendaknya menjadi mitra dari istrinya. Pada masa sekarang ini, banyak wanita yang menjadi wanita karir. Kalau istri adalah wanita karir, maka perlulah suami menjadi pendamping, penyokong, dan pemberi semangat baginya. Dalam kehidupan rumah tangga,
istri pasti mempunyai banyak tugas dan pekerjaan. Janganlah membiarkan dia sendiri yang melakukannya, hanya karena sudah mempunyai pembagian tugas yang jelas dalam rumah tangga. Baik istri yang merasa tertekan, tidak diperhatikan lagi, karena apa saja yang dibuatnya tak pernah masuk dalam wilayah perhatian suaminya. Suami sebagai pendidik. Orang sering berpikir dan melemparkan tugas mendidik anak-anak pada istri atau ibu. Padahal anak-anak tetap memerlukan sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka. Sosok ayah tak tergantikan. Tugas dan tanggung jawab seorang istri atau ibu. Istri sebagai hati dalam keluarga. Jika suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu keluarga yang berperan sebagai hati dalam keluarga. Sebagai hati, istri menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Istri sebagai mitra dari suami. Sebagai mitra, istri dapat membantu suami dalam tugas dan karirnya. Bantuan yang dimaksud di sini seperti memberi sumbang, saran, dan dukungan moral. Hal yang pertama lebih bersifat rasional, dan yang kedua lebih bersifat afektif. Dukungan moral yang bersifat afektif lebih berarti bagi suami. Istri sebagai pendidik. Istri atau ibu merupakan pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya. Hal ini berarti bahwa ibu adalah pendidik. Ada ungkapan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya, adalah kita tidak boleh berani terhadap orang tua, terutama sekali kepada ibu kita. Kewajiban anak-anak terhadap orang tua. Kewajiban anak terhadap orang tuanya tidak statis dan tidak selalu sama, melainkan dipengaruhi baik oleh perkembangan maupun oleh situasi dan kondisi. Semakin hari, anak hendaknya semakin mandiri. Orang tua makin lama makin tua membutuhkan anak-anaknya. Beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur, serta bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Membina hubungan kakak-adik. Dalam keluarga masih ada saudara-saudara, kakak-adik yang mempunyai hubungan timbal balik sebagai anggota-anggota satu keluarga. Hubungan ini memang bervariasi sesuai dengan masyarakat setempat. Dalam mengembangkan keluarga sebagai persekutuan pribadi-pribadi, hubungan kakak-adik sebagai anggota-anggota keluarga inti sangat penting. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam hubungan kakak-adik adalah kasih persaudaraan, saling membantu dan saling menghargai. Pengalaman hidup bersama dan proses-proses awal dari sosialisasi untuk hidup bersama berlangsung dalam keluarga di mana terdapat lebih dari satu anak. Bandingkan Katekismus Gereja Katolik nomor 2219. Kakak-adik tak hanya dididik oleh orang tua, melainkan juga secara tidak langsung saling mendidik. Dengan bertengkar dan berdamai kembali, mereka belajar dan berlatih mengolah konflik yang termasuk musuh bersama. Cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga. Pentingnya cinta dalam hidup manusia. Kita bisa hidup dan berkembang sebagai manusia karena perhatian dan cinta yang kita terima dan alami dari orang lain, dan karena cinta yang kita berikan kepada orang lain. 10 ajaran dan perbuatan Kristen justru berdasarkan pada cinta. Hendaklah kamu saling mencintai, seperti aku telah mencintai kamu. Yohanes 15:12. Cinta membahagiakan orang dan memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang. Cinta yang jujur dan persahabatan sejati antar manusia memungkinkan perwujudan diri yang sehat dan seimbang. Menghindar gangguan psikis dapat menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Jadi, apabila manusia belajar memberikan cinta dan menerima cinta, ia dapat sembuh dari perasaan kesepian dan banyak gangguan emosional. Selain itu, cinta adalah kekuatan aktif dalam diri manusia, kekuatan yang mempersatukan manusia dengan sesamanya. Cinta yang demikian membiarkan manusia tetap menjadi dirinya sendiri dan mempertahankan keutuhannya sendiri. Dalam cinta antara pria dan wanita, keduanya masing-masing dilahirkan kembali serta saling mengembangkan diri.
Keduanya dipanggil untuk saling mencintai secara paling mesra dan intim. Keduanya saling memberi dan menerima secara fisik maupun psikis. Keduanya adalah partner yang membutuhkan cinta dari yang lain untuk membahagiakan satu sama lain. Membina cinta dalam keluarga. Tujuan perkawinan pertama-tama ialah membina cinta kasih antara suami istri, menjalin hubungan perasaan yang mesra antara kedua partner yang ingin hidup bersama-sama untuk selama-lamanya. Cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Kebahagiaan dalam hidup keluarga tidak terjadi secara otomatis. Setelah mempelai menerima berkat di gereja dan diresmikan perkawinannya, kebahagiaan itu masih harus dibentuk dan dibangun, diwujudkan terus-menerus lewat perbuatan nyata sehari-hari. Maka cinta dalam hidup berkeluarga perlu dibangun agar bertumbuh dan berkembang. Perlu suasana partnership antara suami istri. Partnership berarti persekutuan atau persatuan yang berdasarkan prinsip kesamaan derajat, sehingga kedua-duanya menjadi partner yang serasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Cinta kasih yang menyerahkan dirinya sendiri. Cinta kasih dalam hidup perkawinan sangat menuntut suatu sikap penyerahan diri yang total, bukan hanya setengah-tengah saja. Kedua partner harus saling menyerahkan diri kepada orang lain tanpa perhitungan untung rugi bagi dirinya, tanpa pamrih, dalam bersama-sama membangun persatuan hidup, membangun kebahagiaan keluarga, dan dengan sumbangan yang berbeda, sesuai dengan kodrat atau peranannya masing-masing sebagai suami atau istri. Komunikasi dalam keluarga. Berkomunikasi berarti menyampaikan pikiran dan perasaan kita kepada pihak lain. Berkomunikasi tentang hal yang sama diketahui dan dirasakan akan terasa jauh lebih mudah daripada mengenai bidang yang khas dunia ini. Namun, untuk mencapai keserasian hubungan antara manusia, untuk mencapai saling pengertian, justru yang paling perlu dikomunikasikan adalah dunia itu sendiri. Dunia suami, dunia istri, dunia anak-anak yang sering sangat berbeda. Maka dalam berkomunikasi, ada banyak hal yang harus diperhatikan, antara lain saling mendengarkan dan saling terbuka. Mendengarkan. Semua orang yang tidak tuli bisa mendengarkan. Yang bisa mendengar belum tentu pandai pula mendengarkan. Telinga bisa mendengar segala suara, tapi mendengarkan suatu komunikasi harus dilakukan dengan pikiran dan hati, serta segenap indera diarahkan kepada si pembicara. Banyak di antara kita yang merasa bahwa mendengarkan itu tak enak, sebab memaksa kita untuk menunda apa yang kita sendiri mau katakan. Betapa seringnya kita tidak mendengarkan ketika orang lain berbicara, karena kita sibuk memikirkan apa yang mau kita katakan. Mendengarkan dengan baik harus kita lakukan kalau betul-betul ingin membangun keluarga yang harmonis. Keterbukaan. Penilaian seseorang terhadap seseorang tidak mutlak benar. Karena itu, sulit terjadi komunikasi yang mengena dengan orang yang tidak dapat diubah dalam penilaiannya, seakan-akan itu sudah fakta mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Orang bisa begitu menutup diri terhadap masukan dari pihak lain yang bertentangan dengan penilaian sendiri. Setiap orang boleh bahkan sepatutnya mempunyai sistem nilai, mempunyai keyakinan, mempunyai sikap, mempunyai pandangan, mempunyai kepercayaan dan pendidikan. Tapi ia tidak mempunyai kemauan berkomunikasi kalau ia tertutup mendengarkan, mencernakan masukan dari pihak lain. Orang yang mau senantiasa bertumbuh sesuai dengan zaman adalah orang yang terbuka untuk menerima masukan dari orang lain, merenungkannya dengan serius, dan mengubah diri bila perubahan dianggapnya sebagai pertumbuhan ke arah kemajuan. Adapun masukan dari pihak lain hanya terjadi melalui komunikasi dengan orang lain. Anda sudah sering mengalami betapa enaknya berbicara dengan orang yang mempunyai sikap terbuka. Terbuka untuk menyatakan dan terbuka untuk mendengarkan. Terbuka untuk menyatakan diri dengan jujur, terbuka pula untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Keterbukaan tidak hanya menyangkut keyakinan dan pendirian mengenai suatu gagasan. Terbuka dalam berkomunikasi untuk menuju pertumbuhan melibatkan juga perasaan seperti kecemasan, harapan, kebanggaan, kekecewaan. Dengan lain kata, kita seutuhnya. Anggota keluarga yang saling terbuka akan membangun keluarga dengan sejahtera lahir dan batin.
refleksi, saya mengajak kita semua untuk diam sejenak, kita menyerap semua apa yang sudah disampaikan tadi. Sebagai bahan evaluasi untuk menguji kemampuan kita akan pemahaman tentang panggilan hidup berkeluarga. Jelaskan arti keluarga. Jelaskan maksud, tugas, dan tanggung jawab dalam keluarga. Apa yang dimaksud dengan cinta kasih dan komunikasi dalam keluarga? Jelaskan arti perkawinan dari beberapa segi atau sudut pandang. Jelaskan tujuan perkawinan menurut ajaran Katolik. Jelaskan 2 sifat perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik. PR atau tugas. Soalnya, buatlah sebuah doa spontan untuk Bapa dan Mamamu. Kita pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluargamu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga kudus yang anggota-anggotanya sangat takwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Terima kasih Bapa atas teladan yang indah ini. Semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meladani keluarga kudus Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Kasih akan Dikau dan kasih antara semua anggota keluarga. Ajarlah kami hidup menurut Injil, yaitu rukun, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas. Biarkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka, sertailah kami dalam suka dan duka. Tabahkanlah kami bila kami sekeluarga menghadapi masalah-masalah. Bantulah kami agar tetap bersatu padu dalam sehati seimbang. Biarkan kami dari perpecahan dan percekcokan. Jadikanlah keluarga kami ibarat batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu menjadi tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Berilah keluarga kami rezeki yang cukup. Semoga kami sekeluarga selalu berusaha hidup lebih baik di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia mengamalkan peran ini, kendati harus menghadapi aneka tantangan. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk keluarga yang sedang dilanda kesulitan. Dampingilah mereka agar jangan patah semangat. Terlebih kami sangat prihatin untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Jangan biarkan mereka ini hancur. Sebaliknya, berilah kekuatan kepada para anggotanya untuk membangun kembali keutuhan keluarga. Semua ini kami mohon kepadamu, Bapa, keluarga umat manusia, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Kita jumpa kembali dalam pelajaran berikutnya. Terima kasih.